أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا مباركا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Bismillah dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Jadi di sini Musannaf Imam Ghazali memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai kitabnya yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Qala berkata, Asy-Syaikhu oleh Syekh. Syekh itu sebutan untuk orang yang alim, orang yang banyak ilmunya, meskipun dia masih muda, boleh saja disebut syekh. Al-imamu yang menjadi imam, panutan, tokoh, orang yang di depan. Al-alimu yang sangat alim. Nah, al-alimu yang alim, mengetahui ilmu-ilmu agama. Al-allamatu yang sangat alim. Nah, jadi cara Jawa ini ngalim. Nah, saking pintere sigot mubalaghah dalam bahasa Arab al-allamah, sangat alim. Kalau alim ini artinya yang mengetahui, kalau al-allamah sangat atau banyak pengetahuannya. Hujjatul Islami yang menjadi hujjahnya agama Islam. Ya. Jadi hujjah itu orang yang menguasai banyak hadis atau sunnah Nabi dan tidak memfatwakan kecuali sedikit, itu namanya hujjah. Hujjatul Islam. Wabirkatul anami dan yang menjadi penghiasnya agama. Abu Hamid, yaitu Syekh Abu Hamid. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini adalah dikarang oleh Imam Ghazali, ya, terkenalnya dengan sebutan Imam Ghazali. Nama kunyahnya itu Abu Hamid. Nama aslinya Muhammad. Muhammadun yaitu Muhammad. Ibnu Muhammadin yang menjadi anaknya Bapak Muhammad. Ibnu Muhammadin yang menjadi anaknya Bapak Muhammad lagi. Jadi Imam Ghazali itu nama aslinya Muhammad, bapaknya Muhammad, mbahnya juga Muhammad. Al-Ghazali yang berbangsa tanah Ghazal. Jadi Ghazal itu nama daerah, nama qaryah, ya, nama qaryah atau nama desa. Ya. Atusi yang berbangsa Tus. Terkenal daerahnya Al-Ghazali, Atusi. Nah. Qaddasallahu ruhahu. Semoga Allah mensucikan ruhnya. Wa nawwara, dan semoga Allah menerangi dharihahu, akan tanah kuburnya Imam Ghazali. Amin. Amin. Semoga Allah mengabulkan doanya orang-orang yang memohon. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdu bermula segala puji, lillahi itu milik Allah, haqqa hamdihi. Ay ahmadu haqqa hamdi. Dengan sebenar-benarnya aku memuji Allah. Dengan sebenar-benarnya pujian Allah. Wassalatu, dan bermula rahmat Allah, wassalamu, dan keselamatan,
ala khairi khalqihi, itu semoga tetap terlimpahkan atas sebaik-baik makhluk Allah, makhluk yang terbaik dalam pandangan Allah. Muhammadin, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulihi, yang menjadi utusannya Allah. Wa abdihi, dan hambanya Allah. Jadi rahmat dan salam atau salawat salam semoga terus terlimpahkan atas sebaik-baik makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah, diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah, tuntunan hidup kepada umat manusia agar selamat di dunia maupun di akhirat. Maka barang siapa yang ingin selamat, ikuti beliau, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti tuntunannya. Nabi Muhammad sekarang telah tiada, yang ditinggalkan tinggal dua, Al-Quran dan hadis. Di dalam memahami Al-Quran dan hadis tentu dengan guru, para ulama yang menjelaskan, yang lebih tahu maksud inti dari Al-Quran dan hadis. Wa abdihi, dan Nabi Muhammad ini sebatas hamba Allah, hamba. Wa ala alihi, dan semoga rahmat dan salam Allah terlimpahkan atas keluarga Nabi. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi. Min ba'dihi, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun setelah bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam. Jadi sebelum membahas pembahasan kitab, ya, Imam Ghazali terlebih dahulu memulai ngarangnya dengan bismillah. Setelah bismillah, memuji Allah, alhamdulillah. Setelah memuji Allah, kemudian bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Adapun setelah bismillah, alhamdulillah, sholawat salam, fa'lam, maka ketahuilah, ayyuhal harisu, wahai orang yang mengaku semangat, mengaku ngungseng, al-muqbilu, yang menghadap, alaq tibasil ilmi, atas mencari ilmu. Wahai orang yang mengaku sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Al-mudhiru, yang menampakkan min nafsihi, dari dirinya sendiri, sidqur raghbati, akan kesungguhan cinta, wa fartat ta'atushi, dan kedahsyatannya cinta, ilaihi, kepada ilmu. Jadi kata Imam Ghazali, wahai orang yang mengaku mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, yang mengaku benar-benar ingin mendapatkan ilmu, lalu kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, maka harus tahu kamu ini apa? Annaka, bahwasanya engkau, in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahati wat taqaddum 'ala al-aqran wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika. Apa maksudnya? Wahai orang yang mengaku sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, annaka, bahwasanya engkau, in kunta taqsidu bi talabil ilmi, jikalau ada olehmu itu bertujuan di dalam mencari ilmu, tujuanmu di dalam mencari ilmu, al munafasata, kok ingin munafasah, ingin berdebat biar kelihatan pinter, wal mubahati, dan agul-agulan, menyombongkan diri ketika punya ilmu, pinter dengan niat untuk kesombongan, wa taqaddum 'alal aqran, dan agar menjadi orang terdepan. Niatmu di dalam mencari ilmu agar menjadi orang yang terdepan dari kawan-kawannya.
wastimalata wujuhin nas, dan mencari wajah-wajah manusia, artinya mencari penghormatan agar orang-orang melihat kamu, agar orang-orang condong kepadamu, ya, ilaika kepadamu. Wajam'ahu tamid dunya, dan kamu niat di dalam mencari ilmu ini untuk mengumpulkan harta benda dunia. Jika tujuanmu seperti itu, fa anta sa'in fi hadmi dinika, maka bermula engkau, sa'in itu orang yang berjalan, fi hadmi dinika, di dalam merobohkan agamamu. Jadi kalau kamu mencari ilmu tujuannya untuk debat, untuk pinter-pinteran, untuk menjadi orang terdepan, agar banyak orang memuji, agar mengumpulkan harta benda dunia, ya, jika ini tujuannya mau mencari ilmu, maka sungguh kamu sedang berjalan atau sedang melangkah di dalam menghancurkan, merobohkan agamamu. Wa ihlaki nafsika, dan dalam menghancurkan dirimu sendiri. Wa bai'i akhiratika, dan menjual akhiratmu, menjual akhirat, bidunyaka, dengan duniamu. Jadi kamu menjual akhirat, mengorbankan akhirat demi dunia. Fasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun, maka yang sedemikian ini perdaganganmu adalah perdagangan yang rugi, ya, perdagangan yang bangkrut. Wa wa'allimuka mu'inun laka ala isyanika, maka orang yang mengajarimu, mu'allimuka, gurumu, ini termasuk mu'inun, orang yang menolong, laka, kepadamu, ala isyanika, atas kemaksiatanmu. Wa syarikun laka fi khusranika, dan bersekutu kepadamu di dalam kerugianmu. Wa huwa, maka bermula dianya muallim, si guru ini, kaba'i saifin min qati'i tariqin. Kaba'i saifin itu seperti orang yang menjual pedang, min qati'i tariqin, kepada perampok. Begal di jalan kan perampok, orang yang memaksa, meminta-minta di tengah perjalanan. Jadi ketahuilah wahai orang yang mengaku sungguh-sungguh belajar, kalau niatmu keliru, niatmu belajar untuk debat, niatmu mencari ilmu untuk agul-agulan, niatmu mencari ilmu untuk mencari pujian orang, niatmu mencari ilmu untuk mencari kekayaan, maka sungguh kamu sedang hadmi dinika, menghancurkan agama, dan sedang menghancurkan diri sendiri, mengorbankan akhirat demi dunia. Maka yang sedemikian ini adalah kerugian, perdagangan yang rugi seperti ini transaksi yang rugi. Dan guru yang mengajarimu adalah orang yang bersekutu dalam kemaksiatan, sebagaimana orang yang menjual pedang kepada perampok, ikut dosa. Udah tahu jelas bahwa dia membeli pedang untuk merampok, untuk begal di jalan, kok tetap dijual, maka ini sama-sama berdosa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin, barang siapa yang membantu ala ma'siyatin, atas maksiat, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan separuh kalimat, setengah kalimat, membantu hanya setengah kalimat saja, kana syarikan lahu fiha, maka ada dianya orang yang membantu kemaksiatan itu, syarikan itu menjadi sekutu, sama-sama, lahu kepada si ahli maksiat, fiha di dalam kemaksiatan. Jadi sekalipun engkau tidak ikut berbuat maksiat, tetapi ketika menolong orang yang berbuat maksiat, maka sesungguhnya kamu sama-sama dalam dosanya. Contoh, ada orang mau membunuh orang lain. Dia bertanya, di mana si Polan? Oh, ada di kamar
Dan tahu yang ditanya ini tahu bahwa yang bertanya adalah berniat mau membunuhnya, padahal tanpa salah. Maka yang ditanya ini walaupun hanya mengatakan itu ada di kamar, ini menjadi kemaksiatan dan sama-sama berdosa. Sebagaimana dosa yang dilakukan oleh orang yang membunuhnya. Jadi man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Orang yang membantu kemaksiatan, membantu terlaksananya kemaksiatan, dia sama-sama berdosa dalam kemaksiatan tersebut. Nah, itu yang pertama. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallah. Ya. Wa in kanat. Dan apabila ada niyatuka oleh niatmu, wa qasduka dan tujuanmu, bainaka wa bainallah, di antara kamu, wa bainallah dan di antara Allah Ta'ala, min talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, al-hidayata akan petunjuk, tuna mujarradir riwayati, bukan hanya sekedar mencari riwayat, bukan hanya sekedar mencari pengetahuan tok. Fa abshir, maka berbahagialah. Wahai orang yang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, jika tujuanmu di dalam mencari ilmu itu adalah benar-benar mencari hidayah, mencari petunjuk dari Allah, bukan hanya sekedar mencari riwayat, mencari pengetahuan yang banyak, bukan, tapi mencari hidayah, maka jika begitu fa'abshir, kata Imam Ghazali, berbahagialah kamu. Fa'innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat, tabsutu, itu menggelar, menghamparkan laka untukmu. Menghamparkan ajnihataha, akan sayap-sayapnya. Malaikat saja rela menghamparkan sayapnya untuk dilalui dalam langkahmu berjalan menuju mencari ilmu, asal dengan niat al-hidayata, mencari ilmu dengan tujuan mendapatkan hidayah, petunjuk jalan hidup demi keselamatan dunia akhirat. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha, akan sayap-sayapnya dihamparkan. Idza masyita, apabila berjalan olehmu, ketika kamu melangkah menuju tempat mencari ilmu, itu malaikat rela menghamparkan sayapnya. Wahitanul bahri, dan bermula ikan di laut, semua ikan yang ada di laut, tastaghfiru, itu memohonkan ampun laka untukmu. Ini jika niatmu mencarimu benar, ya, maka diridhoi oleh malaikat, diampunkan atau dipohonkan ampun, diistighfarkan oleh seluruh ikan-ikan yang ada di laut. Idza sa'aita, ketika kamu berjalan menuju tempat mencari ilmu. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'. Walakin, dan tetapi, yanbaghi laka, sebaiknya bagi kamu an ta'lama, mengetahui. Sebaiknya kamu mengetahui qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Mengetahui apa? Annal hidayata allati hiya samratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun. Annal hidayata, bahwasanya hidayah, allati, yang mana hidayah, hiya samratul ilmi, itu adalah buah ilmu. Kamu harus tahu bahwa yang namanya hidayah, yang mana hidayah ini adalah samratul ilmi, buahnya ilmu, itu memiliki bidayah, permulaan, wanihayatun, dan memiliki hidayah. Jadi yang namanya hidayah ada bidayah, ada nihayah, memiliki permulaan dan memiliki akhiran. Wa zahirun wa batinun, dan ada yang zahir, ada yang batin. Jadi hidayah ini memiliki zahir, memiliki batin, memiliki permulaan dan memiliki
akhiran. Wala wusula, dan tidak akan bisa sampai, tidak akan bisa sampai ila nihayatiha, kepada penghujungnya hidayah, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah mengokohkan permulaannya. Jadi kamu harus tahu bahwa hidayah ini memiliki permulaan dan akhiran. Tidak akan bisa sampai kepada penghujungnya kecuali setelah menguatkan, memperkokoh permulaannya. Wala uburu ala batiniha, dan tidak akan bisa merasuk, memasuki, melewati, menembus ala batiniha, kepada batinnya hidayah, illa ba'dal wuqufi, kecuali setelah wukuf, ya, musyahadah, wukuf ala zahiriha, atas zahirnya hidayah. Nah, ini bidayatul hidayah. Waha ana musyirun alaika, waha ana musyirun alaika, wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.